Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang cause of illness. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Dea Aprilia, Segita Putri Armelia, Muhammad Herul Afdal Mubarak, Nurul Fadila, Melda Cindri Susanti, dan saya sendiri Nadia Fitri. Baik, kita langsung saja pemaparan materi oleh teman-teman saya, dipersilahkan. Cause of illness atau COI merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan. Tujuan utama COI adalah untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat, meliputi seluruh sumber daya pelayanan kesehatan yang dikonsumsi. Studi COI dapat menggambarkan penyakit mana yang membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya untuk pencegahan atau terapi. Tujuan dari cause of illness. Yang pertama, untuk menilai beban ekonomi suatu penyakit dalam masyarakat. Dapat diketahui hasil studi dapat digunakan sebagai informasi tentang sumber daya yang digunakan karena penyakit dan berdasarkan data epidemiologi, morbiditas, dan mortalitas. Dapat diketahui peringkat penyakit berdasarkan beban ekonominya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan idensi. Hal ini tentu saja dapat membantu pembuat kebijakan untuk menetapkan dan ataupun membatasi sebagai berikut. A. Kebijakan penetapan biaya pada komponen yang memberikan porsi terbesar dari total biaya. B. Mengontrol implementasi nyata dari kebijakan kesehatan sebelumnya. Ketiga, untuk mengidentifikasi manajemen klinik dari suatu penyakit pada tingkat nasional. Dari hasil evaluasi COI dapat membantu pembuat keputusan dan manajer untuk menganalisa fungsi produksi yang digunakan untuk berhubungan input dan ataupun pelayanan intermediate untuk mencapai output. 4. Menjelaskan variasi biaya. Pada suatu kasus yang dapat dilakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variasi biaya dan juga variabel penyakit, misalnya suatu keparahan. Kemudian pasien, misalnya variabel demografi, atau penyelenggara pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit pendidikan dibandingkan rumah sakit daerah. Tentu saja hasil ini akan membantu manajer untuk membuat perencanaan dengan informasi yang lebih akurat untuk menentukan pelayanan ke depan. Pola dari sumber daya yang digunakan dalam pelayanan sangat penting untuk merencanakan pelayanan suatu kesehatan. Perbedaan antara cause of illness dengan cause yang lainnya. CMA atau analisis minimalisasi biaya merupakan metode kajian farmakoekonomi yang paling sederhana. Analisis minimalisasi biaya hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan termasuk obat, yang memberikan hasil yang sama, serupa atau setara. Karena hasil pengobatan dari intervensi atau diasumsikan sama, yang perlu dibandingkan hanya satu sisi, yaitu biaya. CBA atau Cost Benefit Analysis atau analisis manfaat biaya merupakan analisis farmakoekonomi yang membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. CEA atau analisis efektivitas biaya adalah analisis untuk membandingkan dua alternatif atau lebih antara sumber daya yang digunakan atau input dengan konsekuensi dari pelayanan atau output. Analisis efektivitas biaya dilakukan dengan menghitung nilai ASER dan ISER. ASER yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menaikkan efektivitas tiap pengobatan, sedangkan ISER yaitu jumlah pengeluaran biaya untuk menaikkan efektivitas terapi dari suatu pengobatan apabila distribusi ke pengobatan lain. CUA atau analisis kegunaan biaya adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility beban lama hidup.
menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program, analisis cost utility, mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat, seperti analisis cost effectiveness. Cost utility analysis membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. COI atau Cost of Illness adalah bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat. Contoh cost of illness, stroke iskemik dengan stroke hemorrhagic pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Penembahan Senopati. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran komponen penyusun biaya medik langsung, mengetahui pengaruh variabel bebas dengan total biaya perawatan stroke, serta mengetahui selisih biaya real penyakit stroke iskemik dengan penyakit stroke hemorrhagic. Berikut hasil penelitian yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka diketahui total direct health cost perawatan stroke adalah sebesar Rp151.633.600, sedangkan material cost sebesar Rp113.954.918. Total rata-rata biaya stroke iskemik sebesar Rp4.625.511.006 dan stroke hemorrhagic sebesar Rp6.531.786.277 dengan selisih sebesar Rp1.906.275.271. Selanjutnya contoh kedua, yaitu cost of illness study of patient with dengue hemorrhagic fever at one of the private hospital in Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi biaya sakit, hubungan antara jumlah item obat, biaya penggunaan obat, dan lama rawat inap dengan biaya rawat inap. Berikut hasil penelitian dari pasien DBD di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian analisa biaya pada pasien demam berdarah di salah satu rumah sakit Yogyakarta. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, di mana cost of illness ini merupakan bentuk evaluasi ekonomi paling awal di sektor pelayanan kesehatan. Nah, bertujuan untuk mengevaluasi beban ekonomi dari suatu penyakit pada masyarakat. Baik, sampai di sini presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.